Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang empathy map dan persona yang telah kita analisis. Sebelum ke materinya, kita akan perkenalan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arfian Setiawan, yang kedua ada Dava Akilar Riyadi, yang ketiga ada Fahri Fatrianugraha, yang keempat ada Vina Faradila, yang kelima ada Muhammad Fatir Al-Muhriz, itu saya sendiri. Apa sih empathy map? Empathy map adalah alat kalkulasi. Empathy map ini membantu tim produk untuk membangun pemahaman yang lebih luas mengenai aspek mengapa di balik kebutuhan dan keinginan pengguna. Oke, selanjutnya ada kuesioner. Di sini ada mengenal potensial customer di sekolah pengenalan diri. Yang pertama, halo, apa bisa berkenalan denganmu? Yang kedua, kamu dari kelas berapa? Yang ketiga, kamu tinggal di mana? Yang terakhir ada apa mata pelajaran favorit kamu dan mengapa? Lalu identifikasi masalah. Yang pertama, apa saja masalah yang sering kamu hadapi dalam kegiatan sehari-hari di sekolah? Yang kedua, apakah ada masalah terkait dengan pembayaran menggunakan uang tunai di sekolah? Bisa ceritakan lebih lanjut. Nah, contoh masalahnya yaitu eh, pembayaran uang kas di sekolah atau misalkan uang SPP di sekolah. Lalu efek dari masalah yang pertama, bagaimana masalah pembayaran tunai ini mempengaruhi kegiatan sehari-hari kamu di sekolah? Yang kedua, apakah masalah ini mempengaruhi waktu dan efisiensi kamu dalam beraktivitas di sekolah? Lalu penyelesaian masalah, bagaimana biasanya kamu dan teman-teman mengatasi masalah ini? Yang kedua, apakah kamu pernah mencoba metode pembayaran lain selain uang tunai? Jika iya, bagaimana pengalamannya? Lalu sumber informasi dan preferensi. Yang pertama, dari mana kamu biasanya mendapatkan informasi tentang cara pembayaran yang lebih efektif? Yang kedua, apakah ada sumber atau orang tertentu yang kamu percaya untuk mendapatkan informasi mengenai solusi pembayaran? Nah, lalu yang terakhir ada closing question. Yang pertama, jika ada solusi pembayaran non tunai yang mudah dan cepat, apakah kamu bersedia mencobanya dan mengapa? Yang kedua, menurut kamu apa yang paling penting dari solusi pembayaran yang efektif di sekolah? Apakah kamu memiliki saran atau harapan tertentu untuk solusi pembayaran non tunai di sekolah? Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Dava Akila Riyadi. Jadi di sini ada bagan empathy map yang kita dapat dari kuesioner berikut. Yang pertama ada C yaitu apa yang dilihat oleh user atau potential customer. Yang pertama, menurut customer, suasana di kelas cukup dinamis dan antusias. Lalu ada banyaknya aktivitas belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler. Lalu ada banyaknya interaksi antara guru, siswa, serta jual beli di kantin atau pedagang yang sangat ramai dan penuh sesak. Yang kedua ada point here, yaitu adalah yang didengar oleh potential customer atau user. Yang pertama ada guru mengajar atau berbicara tentang pentingnya fokus pada pelajaran dan memberi tugas yang banyak. Lalu yang kedua, user atau customer mendengar yang berebutan saat membayar di kantin atau di koperasi. Lalu ada point feel atau yang dirasakan customer. Yang pertama, user merasa senang saat bisa berinteraksi dengan teman-teman dan guru di sekolah. Lalu user merasakan khawatir kehilangan uang tunai yang dibawa ke sekolahnya karena seringkali membawa uang dalam jumlah yang besar untuk keperluan harian seperti membeli makanan di kantin atau membayar iuran kegiatan. Lalu user juga merasa sangat malas ketika membayar dengan sangat mengantri dan juga kadang tidak ada kembalian yang pas saat membayar, membuatnya malas untuk membeli barang di koperasi atau kantin. Lalu ada poin yang terakhir, try and do atau yang dilakukan oleh user. Yang pertama ada berdiskusi bersama teman atau guru. Yang kedua, user selalu pergi ke sekolah dengan tepat waktu untuk mencegah macet.
Yang ketiga, user selalu mengerjakan tugas yang sudah menumpuk. Dan yang terakhir, user selalu membawa bekal dari rumah untuk menghemat dan juga mengatur pengeluaran bulanan. Next. Selanjutnya, yang dapat kita ambil dari empathy map yang menunjukkan bagian pain. Bagian pain yaitu mengidentifikasi segala bentuk kesulitan, masalah, frustasi, dan tidak kenyamanan yang dialami oleh pengguna atau pelanggan. Yang pertama, yang dapat kita ambil dari empathy map tadi, banyak teman mengeluh tentang sulitnya mengatur dan mengerjakan tugas karena waktu yang terbatas. Lalu, tugas yang banyak dari guru yang menuntut fokus tinggi pada pelajaran. Yang ketiga, mengantri panjang saat membayar di kantin atau koperasi membuat malas membeli barang. Yang keempat, seringkali tidak ada kembalian pas, menambah ketidaknyamanan. Yang kelima, khawatir kehilangan uang tunai yang dibawa ke sekolah. Yang terakhir, perasaan tidak senang saat menghadapi banyak tugas yang menumpuk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arfian. Gain dalam peta empati menggambarkan manfaat, keinginan, hasil positif, dan keuntungan yang diharapkan atau didapatkan oleh pengguna atau pelanggan. Yang pertama, pengguna aplikasi seperti untuk membantu siswa mengatur jadwal dan tugas mereka yang dapat mengirimkan pengingat otomatis dan membantu dalam prioritas tugas. Dua, mengimplementasikan sistem pembayaran digital seperti QR Code atau kartu prabayar yang dapat digunakan di kantin koperasi. Hal ini akan mempercepat proses pembayaran dan mengurangi antrean. 3. Guru bisa menyusun jadwal tugas yang lebih teratur dan tidak bertumpuk pada waktu yang sama. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada gambaran atau persona dari empathy map yang kami buat. Yang pertama ada biodata, nama Rahmat Kurniawan, usia 18, pendidikan siswa kelas 12, lokasi atau alamat itu di Bandung, Jawa Barat. Sekolahnya itu MAN Negeri 2, Bandung. Selanjutnya ada poin motivasi. Nah, motivasi Rahmat itu adalah siswa kelas 12 di MAN Negeri 2 Bandung. Dia berasal dari keluarga kelas menengah dan tinggal bersama orang tuanya. Rahmat sangat antusias dengan teknologi serta selalu mencari cara untuk mempermudah aktivitas sehari-harinya, terutama aplikasi keuangan yang mampu memudahkan aktivitas sehari-hari sebagai pelajar. Jadi di poin motivasi ini, Rahmat itu ingin meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam mengelola keuangannya. Dia ingin merasa lebih aman dengan uangnya, proses pembayaran menjadi lebih cepat dan mudah, dan dapat melacak pengeluaran dengan lebih baik. Selanjutnya ada poin frustration. Pada gambar di sini itu menggambarkan tentang ketidaknyamanan Rahmat Kurniawan, seorang siswa kelas 12, dalam mengelola keuangannya. Rahmat mengalami beberapa masalah terkait dengan uang tunai yang ia bawa ke sekolah. Di antaranya, yang pertama itu khawatir kehilangan uang tunai yang dibawa ke sekolah, merasa tidak aman membawa uang dalam jumlah besar, transaksi dengan uang tunai sering memakan waktu, terutama saat mengantri di kantin atau koperasi sekolah, sulit untuk melacak pengeluaran harian dan mengatur keuangan dengan baik. Pada poin ini, Rahmat mengalami beberapa masalah terkait uang tunai yang ia bawa ke sekolah, yaitu keamanan, efisien, dan manajemen keuangan. Hal ini menyebabkan Rahmat merasa frustasi dan ingin mencari solusi yang lebih baik. Poin ini kemudian dihubungkan dengan goals yang ingin dicapai oleh Rahmat. Berikut beberapa poin pentingnya. Yang pertama ada keamanan yang lebih baik, sehingga dan tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar. Efisiensi dalam transaksi, proses pembayaran di kantin dan koperasi menjadi lebih cepat dan mudah. Aplikasi menyediakan fitur untuk memonitor pengeluaran yang berguna untuk manajemen keuangan yang lebih baik. Pada poin goals ini, yang dicapai oleh Rahmat itu keinginan yang lebih baik, efisien dalam transaksi, dan manajemen keuangan yang lebih baik. Selanjutnya ada poin Rel Munro karakter.
yang dapat membantu merancang aplikasi keuangan yang memenuhi kebutuhan Rahmat dan membuatnya lebih mudah dalam mengelola keuangan. Berikut beberapa poin pentingnya, yaitu pengen jajan harus ngantri panjang, waktu habis buat ngantri bayar doang. Kesana kesini cari uang hilang, taunya kepakai buat bayar iuran. Pengen banget ada aplikasi terintegrasi sama sekolah, bisa banget buat efisiensi sama keamanan yang lebih baik dibanding transaksi pakai uang tunai. Lanjut. Mungkin cukup sekian yang kita bisa sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Kami harap presentasi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine, free Palestine.